Kembali ke pertanyaan awal, apa yang harus kita lepaskan atau ikhlaskan? Pertama, cerita tentang dirimu. Setiap orang menulis ceritanya sendiri. Sayangnya, beberapa cerita yang kita tulis dan yakini kebenarannya justru membatasi diri kita sendiri. Keyakinan akan cerita yang membatasi diri ini menjadi salah satu alasan mengapa kita sulit melepaskan. Saat kamu meyakini bahwa dirimu adalah seseorang yang pemalu, kamu membatasi potensi untuk berkembang atau tumbuh. Ketika kamu membatasi keyakinan bahwa dirimu tidak ahli dalam satu hal seperti berbicara di depan umum, menulis puisi, menyusun anggaran belanja, dan sebagainya, kamu bisa kehilangan begitu banyak peluang. Pada saat kamu berpikir tertutup dan sempit, kamu membuang kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru dan untuk berhasil. Kamu menghalangi dirimu menjadi master dari kemampuan kreatifmu sendiri. Kamu menghalangi diri mewujudkan apa yang paling kamu inginkan terjadi dalam hidupmu. Barangkali, saat kita sulit melepaskan sesuatu, itu karena kita menambahkan beberapa hal negatif dalam cerita yang kita tulis tentang diri sendiri, dan kemudian mempercayainya. Kita tahu otak memiliki bias negatif sehingga kita cenderung lebih suka menghidupkan kembali momen-momen negatif daripada momen-momen positif dalam hidup. Apabila kita merenungkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu kita, misalnya kesalahan saat ujian atau pertengkaran dengan seorang teman, maka kita cenderung membangun rasa diri kita dari apa yang kita rasakan pada saat-saat ini. Dengan demikian, kita justru memperkuat saat-saat ketika kita merasa buruk tentang diri sendiri, menambahkan lebih banyak cerita berdasarkan pengalaman negatif tersebut. Sebagai contoh, kalau kita terus-menerus memikirkan kegagalan ujian waktu di SMA, kita mungkin meyakini diri sendiri bahwa kita tidak cerdas, atau bahwa kita tidak berhasil karena kita terlalu gugup menghadapi ujian. Dengan berpikir demikian, kita menciptakan kisah tentang kita yang kemudian akan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Sayangnya, terpaku pada pemikiran seperti aku kurang cerdas atau aku telah gagal dalam ujian itu hanya akan menghambat kita dalam jangka panjang. Apabila lain kali kita harus mengikuti tes seperti tes wawancara kerja, kita pasti sudah meyakini bahwa kita tidak akan bisa berhasil. Meskipun secara rasional kita tahu bahwa hanya karena hasil ujian SMA tidak sebaik yang kita harapkan, bukan berarti secara otomatis kita akan gagal setiap ujian yang akan kita jalani di masa depan.